warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan siraman rohani kepada kami. Memang rohani ini payah, harus disiram-siram terus Ustadz. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu Ustadz, jangan segan-segan. Karena dari sikit ini Pak Ustadz besok-besok tambah bisa lama tambah rame. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam, bayam dipetik campuran bakwan. Dari jawaban salam nampak nian kita ini banyak cicilan ya. Pergi ke pasar membeli obat, obat dibeli penurun panas. Jawablah salam dengan semangat, biar hutangnya cepat lunas. Yang jawab amin kuat-kuat, tanda banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Ketua Ikatan Alumni SMA 1 Kota Jambi, Pak Mustari, yang juga alhamdulillah selaku Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, beserta pengurus yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, yang besar tak kami sebutkan gelarnya, yang kecil pun tak kami sebutkan namanya, dan seluruh yang hadir pada hari ini, wabil khusus tuan rumah yang telah menyediakan makan siang, bersedia sebagai tempat, menyiapkan tempat dan makan siang untuk yang hadir pada siang hari ini. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi wa syukurillah. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita panjang nian, kan ayu ni juga nak balik. Jadi ya, sesuai dengan kesepakatan kita cuma 15 menit. Ya, 15 menit. Kalau lewat berarti salah saya. Pertama, halal bihalal itu banyak dilakukan setelah kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, masuk bulan Syawal. Bulan Syawal itu hari kemenangan. Kenapa terjadi halal bihalal? Waktu itu Indonesia merdeka tahun 1945. Setelah merdeka 1945, tahun 1948 mulai elit-elit politik itu mulai menjatuhkan. Sama-sama elit politik sama-sama menjatuhkan. Tidak seteguran, saling menjatuhkan, iri timbul, dengki timbul, sombong timbul, angkuh timbul. Padahal kita habis Ramadan di saat itu. Di hari kemenangan, masuk hari kemenangan, apa kata Presiden yang pertama, Insinyur Soekarno, menghadap kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Wahai Kiai, sekarang ini baru 3 tahun Indonesia merdeka. Elit-elit politik itu sudah mulai menjatuhkan. Antara satu dengan yang lain saling sikut menyikut. Bagaimana caranya kita mengumpulkan orang-orang yang sudah tidak seteguran ini? Apa kata Kiai Haji Abdul Wahab? Kita panggil sekaligus silaturahim supaya dikumpulkan oleh presiden waktu itu. Tapi kata Presiden Insinyur Soekarno, wahai Kiai, itu silaturahim itu lah lumrah, lah biasa kata-kata silaturahim. Jadi apa yang paling pas, yang tepat, yang harus kita kumpulkan para elit politik?
Lalu Kiai itu Abdul Wahab itu kata lagi, sesungguhnya apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, kita saling menjatuhkan itu haram. Kita saling dengki haram. Saling menginjak pun haram. Saling menyakiti itu haram. Dimasuk di hari kemenangan ini, bagaimana yang haram-haram yang terjadi itu kita halalkan. Makalah timbullah kata halal bihalal. Jadi yang pernah menyatukan, menyikutkan, menjatuhkan apa semuanya haram dihalalkan oleh Insinyur Soekarno melalui Kiai Haji Abdul Wahab. Timbullah bahasa kata-kata halal bihalal. Itu peristiwa singkat kenapa kita itu mengadakan halal bihalal. Tapi alhamdulillah insyaallah alumni SMA 1 ini kan tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyikutkan. Bagaimana caranya ya? Tidak menjodohkan kalau perlu. Bagaimana itu Pak Ketua sekarang sebagai Kadis Damkar? Bagaimana caranya kita jatuhkan beliau supaya tidak lagi jadi kadis? Kan tak sampai di situ kan? Disemprotnya kita. Nah, tapi alhamdulillah dengan melalui alumni ini banyak yang terjadi. Ada yang ditempatkan jadi kadis, ada yang jadi pengusaha ini, ada yang punya ini, macam-macam. Itu merupakan suatu nikmat dan rezeki Allah dengan usia yang kita punya. Tapi melalui yang waktu yang singkat ini, Pak Ketua panggil kita semuanya untuk bersilaturahim. Tadi pagi saya bersilaturahim di hutan kota itu bersama pensiun Juang Kencana BKKBN Provinsi Jambi. Itu di atas 60. Berarti usia di atas 60 kalau. Namanya pensiun itulah tua-tua kalau. Pertama datang, seko, dua datang, lima datang. Ini jadi apa tidak acara ini? Kenapa? Ya nak dibimbing dulu. Lewat itu nak dibimbing. Tapi alhamdulillah pelan-pelan sampai juga hampir 40-50 orang sampai juga. Tapi lama datang itu. Kenapa? Karena umur udah 66. Kenapa dalam hadis Rasulullah katakan lan tazula qadma abdin yaumal qiyamah. Kita ini galau-galau nanti dipanggil oleh Allah. Apalagi usia kita ada yang 49 nak masuk 50. Rasulullah itu usia meninggalnya itu 63 tahun. Di saat dia sakit parah. Rasulullah pun sakit parah meninggalnya. Di kamar, diam di kamar, cuma bisa terbaring, tak bisa duduk, tak bisa tegak. Terbaring beda dalam kamar itu. Parah sakitnya. Datang Fatimah, anak beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra. Masuk dia ke kamar, ditengoknya Rasulullah dalam keadaan sakit. Menangis anaknya Rasulullah. Dibisikkan sama Rasulullah. Wahai anakku, di telinga kanannya Fatimah, wahai anakku, usia umurku sudah sangat singkat dekat lagi dengan Allah. Sebentar lagi ajalku akan diambilkan oleh Allah. Menangis Fatimah waktu itu dibisikkan Rasulullah. Setelah itu dibisikkan lagi sama Rasulullah di telinga kirinya Fatimah, wahai anakku Fatimah Az-Zahra, engkaulah anakku yang 7 orang itu yang pertama akan bertemu denganku di kampung akhirat nanti. Tersenyum Fatimah Az-Zahra itu mendengarkan Rasulullah mengatakan, engkaulah yang pertama kali yang akan bertemu denganku di surga nanti. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, panggil istri-istriku, suruh masuk ke kamar. Datang istri-istrinya Rasulullah, Aisyah. Jadi Rasulullah itu terbaring di pahanya Aisyah. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku, ajalku sudah sangat singkat, sudah sangat dekat. Jangan, aku wasiatkan kepada istri-istriku, jangan tinggalkan sholat. Wahai Fatimah, kata Rasulullah, panggil cucu-cucuku. Pasti ada orang yang sudah berusia 57 itu ada punya anak, ada punya cucu. Panggil cucu-cucuku Hasan dan Husin, suruh masuk ke kamar. Datanglah Hasan dan Husin menghadap Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai cucu-cucuku, usiaku sudah sangat singkat dan akan sangat dekat lagi dengan Allah. Jangan tinggalkan sholat. Berarti itulah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia akan dipanggil. Wahai Fatimah, ingat di depan pintu rumah kita itu ada malaikat Israel dan malaikat Jibril yang dari tadi menunggu
Dari tadi menunggu. Rasulullah tahu bahwa malaikat Israel itu tegak di pintu rumahnya Rasulullah. Kalau kita kan tak tahu gitu. Kalau tahu kita malaikat Israel tegak di pintu rumah, apa cerita kita nih? Nah, Rasulullah tahu. Panggilkan wahai Fatimah malaikat Israel dan Jibril suruh masuk. Datang malaikat Israel ke kamarnya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami diutuskan oleh Allah bersama malaikat Jibril. Yaitu pertama, apakah engkau akan hidup selama-lamanya atau akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Pilihlah di antara dua itu. Jadi kata Rasulullah, wahai malaikat Israel, saya akan menghadap kepada Allah. Disitulah dengan izin malaikat kepada Rasulullah dicabutlah sama malaikat ruh dari jasadnya Rasulullah. Berpisah antara ruh dan jasad, itulah yang dikatakan meninggal. Di usia 63 tahun Rasulullah. Kalau kita umatnya Rasulullah, tak lari daripada 63 tahun. Tak ada lari jauh daripada 63. Kalau ada yang 70, alhamdulillah, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya kita usia yang Allah panjangkan, tapi dengan umur yang panjang itu kita berbuat kebaikan, itu sebaik-baiknya manusia. Tapi kalau kita umurnya 50 tahun, masih ada 13 tahun lagi untuk sama dengan Rasulullah. Ya, kira-kira 13 tahun tu persiapan apa yang akan kita siapkan? Berarti minimal 13 tahun. Tambah bini juga bisa juga itu. Sebab ada di zaman Rasulullah tu ada juga pengusaha. Pengusaha itu dia kaya. Ini lari-lari dikit gara-gara ini kena sambung jadi lari saya jadinya. Jadi pengusaha itu dia punya harta banyak. Rumah banyak, mobil banyak, apa itu. Istrinya sikok. Dia rajin solat, rajin zakat, rajin bersedekah, rajin menyantuni, rajin apa semuanya, solat, rajin apa umrah rutin. Haji 5 tahun sekali, setiap tahun dia umrah. Rajin. Insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kami 5 kali. Umurnya 75 tahun. Pas meninggal dunia, nak masuk ke dalam surga, dipanggil sama malaikat. Wahai pengusaha, engkau orang yang baik, hartamu banyak, tapi harta itu engkau perbuatkan untuk jalan Allah. Sekarang masuklah kamu ke dalam surga. Masuklah pengusaha itu ke dalam surga. Pas sampai di pintu, ditanya lagi sama malaikat, stop, wahai fulan, engkau kan pengusaha, hartamu banyak, mobilmu banyak, duitmu banyak, istrimu berapa? Sekok, ya wahai malaikat. Kalau sekok, masuk ke dalam surga, neraka. Gara-gara sekoknya punya istri, dimasukkan ke dalam neraka. Kalau pengusaha. Hah? Itu lebih parah lagi. Pengusaha. Jadi, berapa istrimu? 1. Masuk kamu ke dalam neraka. Masuklah dah jadi. Dia masuk ke dalam surga. Padahal harta banyak, semuanya banyak. Karena gara-gara 1 punya istri, dimasukkan ke dalam neraka. Datang lagi pengusaha yang kedua, mendengarkan cerita seperti itu, dia tidak mau. Pengusaha kedua ini gitu juga, amaliah ibadahnya sama, tapi dia tidak mau seperti pengusaha yang kedua. Terpaksa dia berbini 4. Berbini 4 dia. Kenapa? Harta banyak, rumah banyak, duit banyak, mobil banyak, apalagi rajin beribadah, rajin ini, berbini 4. Meninggal, waktu sebelum dia meninggal, usianya ini 80 tahun. Waktu dia meninggal, dipanggilnya istri yang keempat-empatnya. Yang pertama, istri pertama itu tentu cantik istri yang kedua daripada istri pertama. Istri yang ketiga tentu cantik daripada istri kedua. Istri yang ketiga tentu cantik daripada istri kedua. Yang keempat lebih cantik daripada ketiga-tiga istrinya ni. Lalu, di penghujung hayatnya pengusaha yang kedua ini, dipanggilnya istri yang keempat dulu. Istri yang keempat, sini. Umur 80 tahun. Sebentar lagi ajal akan pasti dicabutnya. Kira-kira kalau saya meninggal, mau tidak engkau antarkan aku ke makam, ke kuburan? Kata istri yang keempat, tak mau saya. Matilah kamu di sana. Semua hartamu nanti menjadi milikku. Jadi kata si pengusaha kedua ini, berarti dia ini cuma mengharapkan harta benda daripada pengusaha. Dipanggilnya lagi istri yang ketiga. Wahai istriku yang ketiga, ajalku sudah sangat dekat. Kalau aku dipanggil nanti, mau tak engkau mengantarkan aku di dalam kubur? Kata istri yang ketiga, tidak mau. Matilah kamu, lah tua, matilah sana. Tak mau. Ya sudah, pergilah kamu ke sana. Datang lagi istri yang kedua, dipanggil. Wahai istriku yang kedua,
Kalau ajalku nanti sudah dipanggilkan Allah, mau tidak engkau mengantarkan aku di kuburan? Kata istri yang kedua, tidak mau. Aku cuma mengharapkan hartamu saja, wahai pengusaha. Panggil lagi istri yang pertama. Istri yang pertama inilah istri yang paling setia. Wahai istriku yang pertama, 3 istri ini menolak, mengharapkan cuma hartaku baik. Dari 3 ini kira-kira kamu kalau saya meninggal mau tidak mengantarkan aku? Aku akan setia kepada suamiku walaupun sampai ke alam kubur. Dari 4 itu istri pertama itulah yang paling setia. Tak lama meninggal pengusaha itu. Setelah meninggal, siapa istri yang keempat ini? Istri yang keempat itu adalah istrinya yang sebenarnya, yang bisa mengantarkan pengusaha ini kedua dari kamar sampai ke pintu kamar. Itu istrinya. Istri yang ketiga, siapakah istri yang ketiga itu? Adalah istri yang bisa mengantarkan dari pintu kamar sampai ke masjid. Itulah rekan-rekan, kawan-kawan sejawat. Teman-teman kita bisa mengantarkan kita kalau kita meninggal dari rumah sampai ke masjid baik. Siapakah istri yang kedua ini? Istri yang kedua itu sanak famili, handai taulan, tetangga sebelah kiri kanan, keluarga besar kita. Itulah yang akan mengantarkan dari rumah sampai ke masjid, sampai ke kuburan. Itulah istri yang kedua. Siapakah istri yang pertama itu? Istri pertama itu adalah amal ibadah kita yang apa selapa yang kita perbuat yang akan menemani kita dalam kubur. Berarti bukan 4 orang istri bukan. Itulah. Kalau Paul lagi dalam. Ya. Salah sangka. Jangan nyari 4. Iya. Jadi iktibar apa perumpamaan. Kalau kawan-kawan kita bisa sebatas rumah sampai masjid lah yang bisa mengantarkan kita. Walaupun itu setia. Keluarga kita sampai ke kuburan. Amal ibadah kita itulah yang akan membawa kita sampai ke alam kubur. Lalu apa yang ditanyakan? Lan tazula qadma abdin yaumal qiyamah. Nanti setelah kita dipanggilkan oleh Allah semuanya, tak akan pernah bergerak sedikit pun kedua telapak kaki itu. Hatta yus'ala an arba'in hisalin, sampai ditanya tentang 4 hal nanti. Baru bergerak ke surga, apa baru bergerak ke neraka. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Sisa usia umur kita itu kita akan habiskan kemana nanti ke depan. Masih ada waktu 16 tahun ke depan. Kalau sampai pula. Nah, masih ada waktu akan kita habiskan kemana. Lalu Nabi Yakub itu komplain sama malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, engkau kan mencabutkan nyawa manusia. Kenapa setiap engkau mencabutkan nyawa manusia tidak diberitahukan terlebih dahulu? Asal cabut cabut, tak dikasih tahu. Apa kata malaikat Israel? Wahai Nabi Yakub alaihissalam, siapa bilang setiap saya akan mencabutkan ruh manusia itu, saya sudah kasih peringatan terlebih dahulu. Apa bentuk peringatan itu? Kata Nabi Yakub alaihissalam kepada malaikat Israel. Jawablah malaikat Israel, wahai Nabi Yakub, peringatan pertama satu, waktu engkau masih muda dulu, rambut kita kan hitam tak? Ya. Ini hitam tak? Putih ya? Oh iya putih. Rambut kita itu dulu hitam. Setelah berubah menjadi putih, berarti itu peringatan usia umur kita lah tua namanya. Kalau sudah berubah menjadi putih, itu tanda peringatanku yang pertama dari segi rambut. Berarti usia kita sudah tua. Itu peringatan yang pertama. Jadi yang hitam-hitam, rambut hitam ini sombong. Aku kan rambut ini hitam. Kalau hitam kan tidak mungkin dipanggil duluan dibandingkan orang yang berambut putih. Rupanya tidak. Yang rambut hitam duluan dipanggil daripada rambut putih. Walaupun yang rambut putih itu sudah tua usia dan umurnya. Itulah kekuasaan Allah, sudah ada catatan-catatan yang nyata di Lauhul Mahfuz nantinya. Itu peringatan yang pertama kata malaikat Israel dari segi rambut. Yang kedua kata malaikat Israel, wahai Nabi Yakub, peringatan yang kedua, pendengaran. Dulu waktu kita masih muda SMA 1 dulu dipanggil Pak Mustari, suaranya besar jauh-jauh, terdengar juga. Sampai kini lebu siap pernah 50 dipanggil juga keras-keras. Tak kedengaran lagi dikit.
lebih kurang. Berarti kalau sudah kurang pendengaran, berarti tanda usia kita itu sudah tua. Itu bentuk peringatan yang kedua, kata oleh malaikat Israel kepada Nabi Yakub. Wahai Nabi Yakub, yang ketiga ini adalah gigi. Dulu waktu SMA 1 itu ada yang minum-minum, ada yang minum teh manis, ada yang minum teh botol. Botolnya itu kan dengan gigi dibuka. Krak. Coba kalau lah masuk umur 50 tahun, bukalah botol itu dengan gigi. Kalau tak gigi-giginya lepas atau gigi palsu jadi terpakai. Itu kenapa? Karena faktor usia dan umur itu pasti akan membatasi itu semuanya. Itulah yang dikatakan dengan an umrihi fima afnau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kena 15 menit lah. Sudah. Itulah.